Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebelumnya, Xiaoyan telah mengambil tubuh 5 orang secara keseluruhan, dan sekarang Xiaoyan telah meledakkan 2 Raja Roh, Muzhou dan You Yue, satu demi satu. Karena hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat menghentikan serangan kuat mereka. Sama seperti saat ini, ketika guntur es dilepaskan, muncullah tanda es setinggi 1000 kaki yang bagaikan gunung es lurus yang runtuh. Namun kekuatan peledakan diri You Yue pada tingkat ketiga keabadian dewa sebanding dengan jurus mematikan orang kuat yang berada di tingkat kelima. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki cara untuk mendekati atau mengendalikan mereka. Bagaimanapun, meskipun kekuatan peledakan diri Dewa Abadi tingkat ketiga juga kuat, namun jangkauannya dampak ledakan tersebut juga sangat terbatas, sehingga dapat dengan mudah dihindari oleh ketiga orang kuat tingkat kelima ini. Bahkan dampak ledakan itu tidak mampu memberikan kerusakan berat secara akurat pada mereka. Jadi Xiaoyan hanya bisa menggunakannya sebagai sarana untuk memblokir serangan mematikan itu. Duar. Jelas, kekuatan peledakan diri Dewa Abadi tingkat ketiga tidak perlu diragukan lagi. Bahkan saat menghadapi jurus mematikan berupa es dan guntur, Xiaoyan tetap tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Setelah ledakan diri itu, bongkahan es setinggi 1000 kaki dari serangan Bing Ledong tampaknya tidak mampu bertahan, yang membuat wajah Bing Ledong menjadi dingin. Tetapi dia juga sangat tenang dan mencibir. Anda sebenarnya menggunakan kehidupan orang-orang kuat tingkat ketiga untuk melawan. Jadi saya ingin melihat berapa banyak orang kuat tingkat ketiga yang bersedia mati demi Anda. Jelas, orang kuat tingkat ketiga yang melakukan penghancuran diri terjadi secara tiba-tiba. Ini sudah di luar dugaan Bing Ledong. Bagaimanapun, metode yang dia gunakan juga telah mengkonsumsi banyak kekuatannya, yang membuat tombak pemburu jiwa Bing Yuan di tangannya menjadi redup. Tapi Bing Ledong juga tidak berhenti dan segera menggerakkan pikirannya, dan tombak pemburu jiwa Bing Yuan menyapu lagi dari segala arah. Sekarang, Anda dapat menangkis pukulan pertama, tapi saya ingin tahu apakah Anda punya cara untuk menangkis pukulan kedua. Tepat ketika Bing Ledong berbicara, tubuh jiwa Xiaoyan yang tingginya 30.000 kaki sedang mendekati segel Buddha penghancuran besar milik Yonantian. Anda hanya berada di tingkat ketiga. Beraninya Anda ingin mengguncang segel Buddha penghancur besar milik saya. Di bawah segel ini, tak seorang pun dari level ketiga dapat keluar hidup-hidup. Dan hal yang sama berlaku untuk Anda. Pada saat ini, pagoda itu mulai terbuka. Namun saat melihat Xiaoyan semakin dekat, sebenarnya Yonantian juga merasa sedikit takut. Takut kalau Xiaoyan akan mengambil segel Buddha penghancur besar miliknya. Begitu Yonantian selesai berbicara, sebuah patung Buddha mengenakan jubah emas muncul dari bayangan pagoda 7 lantai. Kemudian, dia menempelkan kedua tangannya dan menamparnya dengan keras. Segera segel Buddha kehancuran besar meledak dengan getaran keras, dan lapisan gelombang dengan cahaya keemasan menyapu yang terlihat oleh mata telanjang, menyelimuti dan menghancurkan Xiaoyan dengan kekuatan dahsyat, yang menyebabkan Xiaoyan yang jelas-jelas siap menerobos tiba-tiba terdiam. Sekarang saya akan menghancurkan segel Anda, bintang hancur. Sambil meraung, tanda bintang yang bersinar di dahi Xiaoyan tiba-tiba hancur pada saat ini. Kemudian kekuatan energi dan darah yang tampaknya telah lama tertekan di tubuhnya meledak lagi dalam sekejap. 40.000 kaki. Sebuah raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba menyebar bagaikan guntur, membawa serta keengganan Xiaoyan dan niat membunuh yang sangat kuat.
Sekarang Xiaoyan tidak keberatan menghancurkan kekuatan bintangnya. Adapun alasan mengapa Xiaoyan harus menghancurkan kekuatan bintangnya, karena dia juga mengetahui bahwa kekuatan klan Yuan-shen dapat meningkat melalui pelatihan berulang-ulang, dan yang tidak pernah kurang dari mereka adalah keberanian untuk mengulangi kesalahan mereka. Segera tubuh Xiaoyan mengembang lagi. Baginya cara bertarung ini memang agak putus asa, tetapi dia harus bertarung melawan 3 dewa abadi tingkat kelima secara bersamaan. Jadi bagaimana bisa semudah itu untuk mengalahkan mereka? Namun dia mampu bertarung sampai titik ini. Itu juga membuat ketiga orang itu tidak lagi berani ceroboh atau bahkan meremehkan Xiaoyan sedikit pun. Mereka tahu bahwa reinkarnasi yang mulia yang baru berada di tingkat ketiga, yang bahkan kekuatan 9 sumber asalnya belum sepenuhnya dipahami dan dibuka. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa membunuh Xiaoyan, dan mereka bahkan harus membayar harga tertentu. Karena masing-masing dari mereka telah menggunakan jurus pamungkasnya untuk mencoba menyingkirkan Xiaoyan sesegera mungkin. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan yang menghalangi langit dan bertabrakan dengan Saiga pembuluh Buddha besar milik Yunantian di udara. Dengan tekanan dan dukungan, Xiaoyan mendorong maju dengan sekuat tenaga. Dia perlahan mendekati Saiga Buddha penghancuran besar lagi. Namun ada beberapa berita buruk saat ini, bahwa kekuatan avatar jangkrik emas terus menurun. Sehingga kekuatan domain dewa 10.000 api tidak dapat menandingi kekuatan es ekstrim yang lebih kuat dari gua guntur es, yang membuat udara biru dingin mulai menyebar lagi dan menyelimuti Xiaoyan dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, mata Bing Ledong tampak acuh tak acuh. Xiaoyan menggunakan kekuatan ledakan dirinya untuk melarutkan kekuatan tombak penghancur jiwa Bing Yuan. Namun hal itu tidak menggoyahkan fondasinya. Setelah jeda sebentar, Bing Ledong melepaskan tembakan kedua lagi, bercampur dengan energi biru es yang lebih kuat. Energi itu melonjak 10 kaki dan terus melonjak menjadi 10.000 kaki tingginya, melawan angin menuju langsung ke arah Xiaoyan. Pada saat ini, setelah Xiaoyan menghancurkan 2 bintang berturut-turut, tubuh fisik Yuan-shen super raksasa telah mencapai ketinggian 40.000 kaki yang belum pernah bisa Xiaoyan dicapai sebelumnya, dan diteruskan mendorong serangannya ke depan. Saat dia makin dekat dengan Saiga Buddha penghancuran besar, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tak peduli apakah itu pilar Tianjun atau tombak penghancuran bintang, saat keduanya menyentuh Saiga Buddha penghancuran besar milik Yunantian, Xiaoyan merasakan bisa mematahkan serangan itu. Segera, sosok besar yang menutupi langit dan matahari itu semakin dekat dan dekat, tetapi serangan dari 2 sisi lainnya tampaknya dengan gila-gilaan mencoba menghentikan Xiaoyan. Namun sekarang Xiaoyan hanya tinggal selangkah lagi. Namun meskipun Xiaoyan terus menggertakkan giginya, tetapi kekuatan beku telah menyebar. Dan di saat berikutnya, sebuah pukulan berat mendarat keras di punggung Xiaoyan. Dan bongkahan es setinggi 1000 kaki itu menyerang lagi. Sehingga pada tubuh Yuan-shen super raksasa setinggi 40.000 kaki milik Xiaoyan. Serangan itu juga meninggalkan luka sedalam jurang yang membuat Xiaoyan gemetar seluruh tubuhnya. Dan dia tidak bisa lagi bergerak maju. Anda akan mati di sini hari ini. Jika Anda ingin menyentuh Saiga Buddha penghancuran besar milik saya, kekuatan Anda masih jauh dari cukup. Dan Saiga Buddha penghancuran besar akan membunuh. Sekarang Yunantian dapat melihat bahwa harapan untuk membunuh Xiaoyan ada tepat di depannya. Lagi pula udara dingin dari gua guntur es memiliki efek terbatas. Jika dia membunuh Xiaoyan sekarang, dia tetap harus menjadi orang pertama yang mendapatkan penghargaan. Memikirkan hal ini, Yunantian segera mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menekannya ke depan melalui udara. Dia tampaknya telah berubah menjadi hantu Buddha es dan menekan Saiga Buddha penghancuran besar dengan kuat. Di bawah tubuh besar setinggi 40.000 kaki, kekuatan es ekstrim dari gua guntur es juga menjadi lambat
dan gagal mengendalikan Xiaoyan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Xiaoyan masih memiliki kekuatan untuk bergerak. Dia menatap segel budak penghancuran besar yang berada dalam jangkauannya. Kemudian, dia segera menggigit lidahnya dengan keras dan langsung menghancurkan 2 kekuatan bintang berturut-turut. Saya harus menghancurkan segel Anda hari ini. Meskipun sekarang Xiaoyan merasa putus asa dan dia juga tahu bahwa cara ini tidak rasional, tetapi begitulah pertarungan dan keyakinan adalah kunci kemenangan. War! Tiba-tiba tanda bintang di dai Xiaoyan hancur menjadi 2 lagi. Saat dia bertarung seperti ini, dia masih dapat berada di alam leluhur untuk waktu yang singkat. Namun saat efek kekuatan penghancur bintang menghilang, kekuatan Xiaoyan akan jatuh dari alam leluhur. Namun setelah kekuatan 2 bintang hancur melonjak, energi dan darah yang meletus meledak dari tubuh Xiaoyan dan bahkan menyebarkan banyak energi biru es di gua guntur es. Sehingga energi dingin di tubuh Xiaoyan semakin menghilang dan tubuhnya terus mengembang. Sekarang dia dengan gila-gilaan memeras kekuatan tubuh Yuan Shen-nya dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun Zhou Ju Yuan Shen, putra Raja Zuo, memiliki garis keturunan yang unik di antara klan Yuan Shen. Sekarang dia terus dipaksa ke dalam situasi putus asa. Baru pada saat itulah dia dapat melepaskan kekuatannya sepenuhnya, sehingga tubuhnya terus mengembang menjadi raksasa setinggi 60.000 kaki, dan langsung menyelimuti seluruh kekosongan. Tampaknya telah berubah menjadi sebuah dunia, dan bersamanya tombak penghancuran bintang dan pilar Tianjun juga terus meluas, dengan segel budak penghancuran besar milik Yunantian di bawahnya. Mereka tampak tidak berarti dalam sekejap dan ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Karena serangan Xiaoyan akhirnya mendarat di segel budak penghancuran besar saat mereka bertabrakan sejenak. Tiba-tiba terdengar suara pecahan dan Xiaoyanlah yang melakukannya. Ia tak segan-segan berusaha keras mewujudkan apa yang dipikirkannya dan apa yang diperjuangkannya dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.